Ada dua jenis bahasa, bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Kebanyakan anak lebih kesulitan untuk menggunakan bahasa ekspresif ketimbang reseptif. Bahasa reseptif ketika anak paham akan instruksi, misalnya diminta untuk mengambilkan barang, diminta untuk membuang sampah, diminta untuk gosok gigi. Ketika anak paham, dia berarti mengerti bahasa reseptif. Berbeda dengan bahasa ekspresif adalah ketika ia diminta untuk menceritakan kembali film yang ia tonton atau kartun yang ia tonton. Apa saja sih faktor penyebabnya? Terdapat dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu sendiri biasanya terjadi karena kurangnya interaksi orang di sekitar anak, sehingga kurangnya kesempatan anak untuk mendapat stimulasi kosakata. Atau yang kedua, biasanya anak terlalu banyak nonton TV dan menggunakan gadget. Karena dari TV, dia hanya menangkap kosakata tapi tidak mengungkapkan kosakatanya kembali, jadi bahasanya reseptif. Atau mungkin ketiga, kondisi rumah menggunakan dua atau lebih bahasa sehingga ada kebingungan bahasa pada anak. Kemampuan anak berbeda-beda. Belum tentu anak sudah pasti siap untuk menerima bahasa lain. Sebaiknya diajarkan dulu bahasa ibu, baru setelah lancar diajarkan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Selanjutnya, faktor internal. Bisa jadi terdapat gangguan pada organ bicara, atau mungkin gangguan pada pendengaran, jadi anak tidak paham apa kosakata yang masuk, dan atau mungkin bisa jadi gangguan perkembangan atau neurodevelopmental seperti autism, retardasi mental, dan sebagainya. Bagaimana cara mendeteksinya? Waspada sedini mungkin. Biasanya pada anak usia 1 tahun, anak sudah dapat menyebutkan minimal suku kata seperti papa, tata, mama, dan sebagainya. Jika pada usia 1 tahun belum ada keluar satu pun kata, nah kita mulai waspada nih. Lalu pada usia 2 tahun, biasanya sudah bisa merangkai kata mau susu, mau makan, mau pergi, dan sebagainya. Atau contoh lainnya, anak sudah bisa menggunakan satu kata, tapi terus digunakan untuk semua suku kata. Misalnya sudah bisa bicara kata mama, terus dipakai buat semuanya. Mau minta makan, mama. Mau minta minum, mama. Pas lagi senang, lagi sedih, lagi marah, semua dipanggil mama. Minta pipis, mama. Nah, ini juga perlu diwaspadai. Sadari juga apakah anak bisa meniup dengan lancar atau tidak. Ini berkenaan dengan organ bicara. Kemudian amati apakah anak sering mengemut makanan atau tidak. Apakah anak menolak makanan dengan tekstur tertentu, misalnya tekstur yang keras, karena mungkin ia tidak nyaman untuk diminta mengunyah. Ini juga berkenaan dengan organ bicaranya. Selain bahasa, ada juga yang penting harus dideteksi sejak dini, adalah kontak mata. Kontak mata adalah hal penting untuk seorang anak dapat mengembangkan relasi sosial. Kurangnya kontak mata bisa mengarah pada gejala neurodevelopmental seperti autism. Dampak psikologis dari anak yang mengalami keterlambatan bicara. Anak rentan dibully saat usia sekolah karena dirinya berbeda dengan teman-teman lain. Selain itu juga berisiko pada kemampuan akademiknya, karena kemampuannya di bawah teman-temannya sehingga juga bisa mengganggu proses terbentuknya kepercayaan dirinya. Selain mengganggu kepercayaan dirinya, juga mengganggu kemandiriannya dan kestabilan emosinya. Anak menjadi takut jika diminta untuk membeli sesuatu di warung. Anak menjadi takut jika diminta untuk menerima telepon, hingga takut berinteraksi dengan orang lain. Dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ia ingin katakan. Anak menjadi mudah marah karena merasa tidak ada yang mengerti dirinya.
karena ia tidak memiliki cukup kosakata yang bisa menggambarkan perasaan dan pikirannya. Makanya, bahasa sangat penting untuk kemandirian, untuk kepercayaan diri, dan kestabilan emosi anak. Jika moms memiliki anak dengan keterlambatan bicara atau dengan kebutuhan khusus lainnya, jangan khawatir, tetap semangat untuk memberikan dukungan dan support yang terbaik. Semakin dini dideteksi, semakin dini mendapatkan terapi, semakin baik kondisi ke depannya.